Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara dan sahabat yang terkasih berpikir bahwa kepercayaan kita sering merasa direndahkan, sering merasa dilecehkan, atau menjadi bahan olok-olokan bahwa kita orang Kristen menganut agama penjajah? Hal ini sering mungkin kita rasakan terutama orang-orang Kristen ya. Bahkan saya adalah orang yang sering diserang dengan hal-hal seperti ini ketika saya menjadi percaya kepada Yesus, bahwa saya adalah orang yang telah menganut agama penjajah. Cukup menyedihkan, rasanya ingin marah, rasanya ingin emosi ketika dituduhkan kepada kita bahwa kita penganut agama penjajah. Olok-olokan ini sering dinyatakan secara gamblang dan secara umum kepada penganut Kristiani. Bahkan tidak heran di sekolah-sekolah, bahkan di tempat-tempat umum, sering pernyataan ini dinyatakan seperti menyudutkan kekristenan bahwa kita menganut agama penjajah. Tapi malam ini sahabat, saya akan menunjukkan sebuah fakta, sebuah akun survei mendata sensus penduduk beserta dengan data-data agamanya. Beberapa channel mungkin bisa sahabat yang terkasih cek di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Snack Video. Ada beberapa akun yang memang secara nyata menceritakan sebuah fakta-fakta sensus jumlah kepercayaan di dunia sahabat. Dan saya sudah cek semuanya, semua datanya persis sama sahabat, tidak ada bedanya. Namun setelah saya melihat hal ini sahabat, saya terkaget-kaget dan melihat hal yang terjadi. Ada sesuatu keanehan yang saya lihat yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang diceritakan, yang ditanamkan dalam kehidupan kita selama ini. Seperti yang kadang-kadang bahwa Portugis, Belanda membawa agama Kristen ke Indonesia dengan glory gospel, begitulah kira-kira sahabat. Bahkan hal-hal seperti ini sering dinyatakan oleh sekolah-sekolah, bahkan guru-guru dinyatakan secara terang-terangan kepada semua orang bahwa penjajah telah menyebarkan agama Kristen dengan kejahatannya. Apakah benar begitu? Baik sahabat, kita akan melihat beberapa hal yang mungkin selama ini tidak pernah kita lihat sahabat. Baik, tidak berlama lagi kita langsung lihat surveinya sahabat. Kita mulai dari tahun pertama. Bagaimana keadaan Indonesia di tahun pertama. Kalau kita melihat di situ sahabat, penganut kepercayaan tertinggi masih Buddha dan Hindu ya sahabat. Kalau kita melihat ke bawahnya itu ada Islam dan Kristen. Islam masih 0 pengikut di Indonesia, termasuk Kristen juga masih 0 pengikut sampai menjelang ke tahun 300-an. Nah, sebelah kanan ini mengenai tahun sahabat, dan di bawahnya itu total jumlah penduduk ya. Di sebelah kiri saya ini nama-nama agama yang dianut. Nah, kalau kita lihat di sini sampai menjelang tahun 500-an sahabat, Islam dan Kristen masih belum ada yang mempercayai di Indonesia. Di Indonesia sahabat ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 600 menjelang abad ke-7, 700-an di sini Islam sudah muncul ya, karena Islam itu muncul di abad ke-7 sahabat. Tetapi di Indonesia belum masuk loh sahabat Islam. Nah, karena masih 0 di situ ya. Nah, menjelang 1000 ini kita melihat sahabat apa yang terjadi. Menjelang tahun 1000. Ya, kita hentikan sejenak, kita lihat di sini sahabat di tahun 1000-an. Kalau kita lihat tulisan hijau di bawah tersebut, saya akan bacakan dan artikan dalam bahasa Indonesia sahabat. Di sini dikatakan bahwa Islam sudah mulai menyebar di Indonesia melalui aktivitas pedagang-pedagang Arab. Mereka sudah mulai beraktivitas dan menyebarkan agama Islam. Nah, di sini yang membuat kita heran sahabat, ternyata Arab lebih dahulu dibanding negara-negara lain manapun masuk ke Indonesia. Tetapi kenapa Arab tidak pernah dikatakan penjajah? Loh,
Arab kan karena berdagang, mungkin itu alasan sebagian orang. Loh, bukannya Portugis dan Belanda juga karena berdagang? Bukannya isu sejarah yang dikatakan itu selama ini Portugis dan Belanda karena mencari rempah-rempah terus memperdagangkannya di negara mereka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, sahabat. Arab lah yang pertama masuk Indonesia terus menyebarkan agama Islam. Dan kita lihat, sahabat, apa yang terjadi begitu Islam masuk Indonesia. Bagaimana agama tradisional dan agama leluhur kita dahulu. Sebentar, kita hentikan dulu, sahabat ya. Ada keanehan gak bagi sahabat di tahun 1100-an ini? Ketika pedagang-pedagang Arab Muslim masuk Indonesia, Islam masih 0 orang yang percaya. Tetapi di sini kita melihat kekristenan sudah dipercayai oleh hampir 500-an jiwa, sahabat. Keren ya. Saya menjadi bingung, sahabat. Jangan-jangan orang Arab lah yang membawa agama Kristen ke Indonesia ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu orang Arab masuk Indonesia, orang Kristen bertambah jumlahnya, sementara orang Islam masih 0 pengikutnya, sahabat. Aneh ya. Coba kita lihat lagi, sahabat. Wow, ternyata di tahun 1300-an ya, Islam mulai meningkat secara drastis, sahabat. Padahal zaman-zaman ini zaman-zaman mulai datangnya penjajah, sahabat. Portugis kan, katanya kan Portugis itu masuk ke Indonesia di tahun 1400-an, di tahun 1300-an ya. Bahkan Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun loh, sahabat. Jadi diperkirakan Belanda itu ada di Indonesia di tahun 1500-an dan tahun 1600-an, sahabat. Kalau benar 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Nah, menjadi bingung lagi kita, sahabat. Jangan-jangan memang Belanda dan Portugis lah yang membawa agama Islam ke Indonesia. Kenapa begitu mereka datang jumlah Islam meningkat drastis? Loh iya loh, sahabat. Kalau nggak percaya yuk kita ulang lagi, sahabat ya. Nah, di sini nih. Di sini kan Islam meningkat nih. Naik dia nomor 1, sahabat. Padahal masa-masa ini penjajah itu masuk loh Indonesia, Portugis, Belanda, Inggris gitu ya. Tetapi kekristenan malah nggak naik-naik nih, sahabat. Nah, kekristenan malah jeblok nih ya. Nah, pengikutnya nggak ada, malah Islam yang menaik drastis, sahabat. Saya menjadi curiga, jangan-jangan yang membawa agama Islam itu penjajah itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa begitu penjajah masuk Indonesia jumlah Kristen bukannya bertambah, sahabat? Seharusnya kan menjadi 100% lah. Nah, Islam malah seharusnya menurun drastis gitu kan. Ini malah terbalik, sahabat. Islam yang naik tinggi drastis. Ayo kita ulang lagi, sahabat. Kita lihat ya tahun ini. Nah, ini kan zaman-zaman masuknya penjajah, sahabat. Kok malah Islam yang malah jumlahnya ini, wah, Kristen tengoklah itu, sahabat. Nggak naik-naik jumlahnya. Katanya penjajah membawa agama Kristen, glory gospel. Tetapi fakta dari survei ini, sahabat, membuktikan justru agama Islam, pemeluk agama Islam lah yang meningkat, yang bertambah luar biasa di Indonesia ini setelah penjajah masuk. Aneh kan, sahabat? Melalui survei ini saya kok geleng-geleng kepala loh. Heran saya, sahabat. Berarti data selama ini yang katanya 350 tahun Belanda Indonesia kok terbalik begitu ya. Demikian, sahabat, Tuhan berkati, shalom.